Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Oke, baik. Tema kita saya kurang tahu ya hari ini apa ya temanya. Cuma nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana pesan semesta kepadamu, apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini keluar kartu Four of Cups, ada juga Ace of Cups. Di sini ada Seven of Pentacles. Di sini ada Four of Pentacles, Six of Swords, ada the Hangman, ada the World, dan ada Page of Wands. Oke, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk jauhi orang-orang ya mungkin kategori bodoh mungkin, ataupun orang-orang yang tidak berakhlak ya. Tidak berakhlak ini artinya mencerminkan etika yang kurang bagus, ataupun kacang lupa kulit, ataupun playing victim. Dan ini ada di dekat kamu saat ini. Semesta tekankan jauhi sebelum kamu mengikuti jejak mereka. Kenapa? Virus ya, otak kamu tuh bisa dicuci atau kamu mengikuti karakter-karakter manusia-manusia toksik. Kenapa? Karena kamu mencontohi gitu. Ini contoh ya, persaingan ketat di dalam kantor. Ujung-ujungnya banyak yang cerita-cerita. Kamu juga ikut cerita orang. Dia cerita kamu cerita orang. Bos yang toksik, akhirnya kamu menjadi orang yang toksik juga. Kenapa? Karena seolah-olah menjadi budak dari pimpinan tersebut yang toksik ya, akhirnya menyakiti orang yang di bawah kamu, ataupun mungkin kondisinya ya serakah ya. Kak, tapi kan saya butuh ini kerjaan ya. Ini cuman pesan semesta ya. Kamu mau ikut silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa ya, karena semua keputusan ada di tangan kamu ya. Kenapa? Karena kalau kita ada bawa tekanan ataupun kita yang menjadi toksik buat orang lain, kamu akan mendapatkan karma di masa depan. Jadi kalau kamu mendapatkan orang-orang toksik, ya kamu harus bisa mengontrol dirimu. Tapi terkadang kamulah ikut ya kebiasaan mereka, tingkah laku mereka. Akhirnya hidupmu mendapatkan karma. Ini bicara tentang karma ya, bukan pembalasan membalas si A sama si B, tapi pembalasan atau teguran dari semesta. Gitu ya. Saya lihat di sini ada yang sok tahu, membangga-banggakan diri, sombong, merendahkan orang, merasa paling kaya, paling hebat. Itu semua titipan loh. Pasti merasa paling cantik, merasa paling, pokoknya iri gitu. Ya, sesuatu yang ada orang punya dia juga nggak mau kalah.
Ya, akhirnya kamu juga ikut-ikutan seperti gitu, bergaya hidup kelas mewah, pandang enteng orang. Karena kamu ada di link itu, di circle itu. Akhirnya hidupmu ya begitu-begitu saja. Dimana kita bisa naik tingkat kalau kita bisa menahan emosi kita bisa menyelesaikan masalah persoalan ataupun kalau mau dibilang ujian. Nah ini ujiannya saat ini kamu terkoneksi dengan orang-orang yang toksik. Dalam tanda kutip orang bodoh yang merasa diri hebat, merasa diri pintar. Kalau salah tidak mau minta maaf, kalau salah tidak mau introspeksi. Lucu ya. Nah, kamu bisa lihat kondisinya. Apakah memang benar kamu di kondisi ini atau tidak? Kalau tidak berarti readingan ini bukan untukmu. Ini khusus untuk orang yang terkoneksi dengan orang-orang toksik. Ini dalam masalah percintaan juga ya. Selingkuh tapi malah berkuar-kuar pasangannya yang salah. Karena dia tuh, makanya saya bikin begini. Atau dia tidak tanggung jawab tapi malah menyebutkan yang sudah berlalu. Contohnya saya sudah kasih rumah, saya sudah kasih mobil, saya sudah kasih ini. Tapi kan bukan masalah rumah dan mobil, itu bersyukur. Tetapi masalah tanggung jawab dan mungkin kebutuhan hidup. Terkadang masalah A, tapi diungkit-ungkitnya B dan C. Jadi masalah A ini nggak selesai. Kenapa? Karena diungkit-ungkitnya masalah B dan C. Padahal ini masalah A gitu. Jadi maksudnya gini. Kalau kita punya pekerjaan di rumah ya, contohnya cuci piring ini numpuk. Tapi yang diselesaikan tuh cuci baju, cuci mobil. Tetap piring itu akan tetap begitu-begitu saja. Nggak akan selesai. Karena apa? Piringnya yang masalah itu piring. Piring harus dicuci. Terus kita mau makan pakai apa kalau nggak pakai piring, pakai daun? Nah ini, jadi sama masalahnya di situ. Kalau kamu terkoneksi dengan orang toksik ya dalam dunia usaha, kalau pimpinannya sudah toksik berarti ya semuanya bobrok. Kalau kamu terkoneksi dengan karyawan toksik masih mending ya, karena kamu digaji sama pimpinan. Tapi kalau pimpinan sudah toksik, ya mau bagaimana lagi? Apalagi kalau pasangan toksik dalam tanda kutip kalau seandainya kepala keluarganya yang toksik. Karena suami itu adalah kepala. Kalau kepala keluarganya toksik, ya semua itu akan berpengaruh. Mood istri tidak nyaman, akhirnya anak-anak juga merasa tidak nyaman, tidak diurusi dengan baik dengan orang tua, atau sesama tetangga tidak nyaman, bahkan mertua ipar juga nggak nyaman. Itu terbawa, tertular. Walaupun kita senyum, tapi senyumnya tuh nggak ramah, senyumnya dipaksa. Itu ketahuan dan orang bisa merasakan, orang yang di sekeliling bisa merasakan. Walaupun senyum, tapi senyum dengan penuh terpaksa. Ya. Jadi jangan kalau kita membodohi diri kita gitu. Wah, saya bahagia padahal saya sebenarnya tertekan. Itu kan sama saja kamu terkoneksi dengan orang-orang bodoh yang penuh drama. Karena harus seperti gitu. Padahal semesta mau sampaikan kepada kamu untuk berbahagia dengan dirimu. Selama kamu tidak berbahagia, jangan kaget kalau masalah silih berganti. Ya. Jangan kaget kalau kamu punya keuangan, kesehatan, karir, begitu-begitu aja, bahkan terpuruk gitu. Kamu kerja tapi nggak dinikmati hasil. Kenapa? Karena gaya hidup, bayar hutang sana sini, ikut teman nggak apa-apa. Bagaimana kita nggak akan bisa kaya kalau nggak hutang? Itu pemikiran yang negatif ya. Kalau seandainya kamu berbisnis tidak apa-apa, tetapi kalau kamu andalkan gajimu baru kamu mau hutang, itu sama saja menjebakmu dalam jurang. Kamu harus punya bisnis. Beda kalau kita hutang berbisnis dengan hutang dikonsumsi gitu. Itu sangat luar biasa bobroknya. Karena ada kebanyakan gitu, karyawan tapi berhutang. Ya. Kalau berhutang berbisnis nggak jadi masalah karena dia putar, dia bukan untuk makan tapi dia putar duitnya gitu. Tetapi kalau koneksi dengan orang-orang yang mau sok kaya, ya padahal penghasilan pas-pasan akhirnya mengambil hutang, ya terus kamu makan apa kalau gajimu cuma hanya untuk bayar hutang gitu? Iya kan? Jangan sampai terjerat pinjol, ujung-ujungnya orang lain lagi ke sana keluargamu yang korban, dijelek-jelekan, kamu sendiri stres, depresi. Nah ini, ya jadi jauhi orang-orang itu. Ini pesan semesta, terserah kamu mau jauhi silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa. Itu semua keputusanmu karena nasibmu ditentukan dari keputusanmu saat ini. Semesta cuma bilang menasehati aja. Ya, semesta cuma menasehati, sama dengan orang tua kan atau guru mengajarkan aja ya. Selebihnya ya kembali ke pribadi masing-masing.
Nah ini. Terus saya merasakan di sini mental miskin, mental pengemis. Kamu jangan dekat-dekatan orang mental pengemis, mental miskin. Semesta tidak akan memberikan kamu rezeki lebih kalau kamu bermental miskin. Mental miskin kayak gimana, Kak? Merasa kekurangan, minta belas kasihan orang. Ya, jadi ujung-ujungnya semesta tidak akan memberikan kamu rezeki. Kamu akan mengemis-ngemis aja, mengiba dari orang gitu. Ya, atau mental pengemis, mental miskin, ya, tidak punya, ngeluh-ngeluh. Kalau mental pengemis, minta aja dari kakak, minta aja dari mama, minta aja dari ayah, minta aja dari orang lain, minta-minta. Itu sama mental miskin dan mental pengemis mirip. Cuman bedanya kalau mental miskin, ya dia menjual kesedihan. Kalau mental pengemis ya memang sudah langsung minta dong, sanjung-sanjung, habis itu minta bagian. Ya, jangan seperti gitu. Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang seperti gitu, ujung-ujungnya kamu juga bermental pengemis, bermental miskin. Tidak mau berusaha, padahal kamu punya potensi yang sangat luar biasa. Kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain, tetapi malah kamu tidak, karena terkoneksi dengan orang-orang begitu, jadi kebiasaan kamu tidak bisa mengembangkan talentamu yang sudah ada. Nah itu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, jauhi orang-orang pemalas, jauhi orang-orang sombong, jauhi orang-orang yang tukang gosip, cerita sana cerita sini, ujung-ujungnya kamu juga bergosip dengan orang lain, ya. Apalagi orang yang terlalu pandang enteng, ya, merendahkan orang lain, tidak berempati, tidak merasa salah, selalu merasa benar, ya, playing victim. Ya, jadi seperti gitu. Kembali lagi ke keputusanmu. Jangan pernah membiarkan virus itu masuk dalam tubuhmu dan fisikmu, ya, menggerogoti pikiran dan mentalmu, ya. Jadi seperti flu kan kita mungkin penyakit biasa, cuman akhirnya kita tidak memberikan pertolongan, ya. Akhirnya ya mulailah penyakit-penyakit lainnya yang berat-berat muncul, migrain, ya, terus demam. Nah ini sama, ini bicara tentang virus. Jadi kalau kamu punya kesombongan atau kamu terkoneksi dengan orang yang sombong, ya hidupmu tidak akan baik-baik saja ke depannya, karena pasti ada teguran-teguran dari semesta, dan hidupmu tidak bahagia. Sangat disayangkan kalau hidup di dunia ini yang sementara ini hanya dipakai untuk tidak berbahagia. Seperti gitu. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, untuk bisa lebih bijaksana memberikan perlindungan, pembatasan diri dari orang-orang yang toksik, ya. Jadi fokus pada dirimu, kebahagiaanmu, cita-citamu, dan lebih membahagiakan diri sendiri, ya. Oke, kita lihat dari koneksi inisial dan zodiak dari orang-orang yang terkoneksi denganmu yang toksik. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf E, ada huruf M, ada huruf R, ada huruf A, Y, L, J, O, P, I, C, D, T, K, V, U, S, Z, ada huruf D double, energinya up, I double juga energinya up, dan ada huruf N. Oke, jadi untuk koneksi kamu di inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf E, M, R, A, Y, L, J, O, P, I, C, D, T, K, V, U, S, Z, D, I, dan N, ya. Oke, kita lihat lagi untuk koneksi dari zodiaknya.
Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn, Aquarius, ada juga Sagittarius, ada Libra, ada Virgo, ada juga Leo, ada Gemini, ada Cancer, ada bintang Sagittarius dan bintang Aries. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Capricorn, Aquarius, Sagittariusnya double energinya up, Libra, Virgo, Leo, Gemini, Cancer, Sagittarius dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.